urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga ini bukan menjadi suatu kebahagiaan biasa, melainkan hari ini kami mengalami Engkau. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami mau mulai perjumpaan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mengatakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan setiap hatimu dan yang menonton melalui live streaming. Siapkan hatimu juga di rumah untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau cukup bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak berhenti sampai di sini saja. Dan kami mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan sama-sama sekali lagi katakan amin. Haleluya. 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 Semuanya dalam doa kita memuji dan memuliakan Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Semangat.
dengan dunia. Tunduk kepada Tuhan yang tidak berdapat adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai penuh dengan menjadiku anak. Amin. Puji Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan, nikmat kasih karunia yang telah Kau berikan kepada setiap kami Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menghibur kami, firman-Mu boleh menopang setiap kami, firman-Mu boleh menginsyafkan setiap kami, sehingga kami boleh kembali kepada jalan-jalan-Mu yang ajaib. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menerima sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Doa dan harapan saya,
kita semua dalam keadaan yang baik karena Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Gembala Sidang di tempat ini, Pastor David Ari beserta Ibu Tika Sutopo, tentunya seluruh sidang jemaat JKI IHK Kota, untuk saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Baik saudara, ada pepatah yang mengatakan demikian, tak kenal maka tak sayang. Karena saya kepengen disayang oleh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pastor Lydia Palit Jofari. Saya sudah menikah, ya. Dan Jofari tentunya nama keluarga saya. Dan dari manakah asal nama Palit? Ya, karena saya menikah dengan pria Manado. Ya, suami saya bernama Pastor Robert Stephen Palit. Dia asal dari Manado. Ya, dan makanya ada nama Palit di tengah-tengah nama saya. Dan kami puji Tuhan sudah dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kami 1 sidang jemaat untuk kami gembalai, yaitu di Gereja Bethel Tabernakel Getsemani Renijaya Pamulang, Tangerang Selatan. Dan saudara, demikianlah perkenalan singkat saya pada hari ini. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saat ini kita berada dalam masa-masa prapaskah. 5 hari ke depan kita akan memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan 7 hari ke depan kita akan merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, berbicara mengenai peristiwa Jumat Agung, kita diingatkan kembali bahwa ada serangkaian penyiksaan, ada serangkaian penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus. Oleh sebab itu, inilah yang disebut karya terbesar yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja yang ditebus, tetapi segala kelemahan kita, segala sakit kita pun ditanggungnya di atas kayu salib. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kematian Kristus, tentunya tidak terlepas dari yang namanya salib. Amin. Kita berbicara mengenai kematian Kristus tidak terlepas bahasannya dari membahas soal salib. Nah saudara, berbicara mengenai salib Yesus, kita kembali disadarkan bahwa setiap kita pun memiliki salibnya sendiri-sendiri. Kita memiliki salibnya masing-masing melalui setiap permasalahan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena salib berbicara tentang pergumulan antara keinginan daging dan ketaatan akan kehendak Bapa di surga. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, berita mengenai salib tidak akan pernah berubah dari ribuan tahun yang lalu hingga hari ini. Saudara, zaman boleh berubah, gereja boleh berubah, tata cara beribadah di gereja boleh berubah. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, ya, di mana pandemi kita nggak tahu kapan berakhirnya. Ibadah yang tadinya sama-sama kita berfellowship, datang ke gedung gereja untuk sama-sama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ketika pandemi terjadi, maka ibadah, bekerja, belajar, semuanya dilakukan di rumah, dilakukan secara daring. Amin. Nah saudara, zaman boleh berubah, gereja boleh berubah, tata cara beribadah pun boleh berubah. Tetapi ada satu pesan firman Tuhan
yang tetap sama. Pesan firman Tuhan adalah salib Yesus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Saudara berbicara mengenai salib Yesus, lagi-lagi kita diingatkan kembali tentang yang pertama. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai salib Yesus, kita diingatkan kembali tentang apa saudara? Yang pertama, tentang kasih Yesus. Saudara boleh teks di kolom komen, kasih Yesus. Salib mengingatkan kita tentang yang pertama, kasih Yesus. Nah saudara, kita buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk saudara dan saudara boleh sama-sama menyimak bersama-sama dengan keluarga di rumah. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya manusia pasti membutuhkan kasih. Yang namanya manusia pasti membutuhkan kasih. Namun, kasih manusia itu terbatas, saudara. Kasih manusia itu terbatas, saudara. Suatu saat orang yang kita kasihi dan orang yang mengasihi kita akan meninggalkan kita. Ya. Tetapi hanya ada satu kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus. Itulah kasih yang sempurna. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, bahkan kasihnya tidak pernah berakhir. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, nubuatan boleh berakhir, bahasa roh boleh berhenti, ilmu pengetahuan boleh hilang lenyap, tetapi kasih selalu tinggal tetap. Berikan tepuk tangan virtual. Puji nama Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita buka dan baca di dalam Alkitab kita 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, dengar baik. Karena kasih Yesus yang sempurna itulah Dia rela mati untuk setiap kita, menebus dosa setiap kita, mengangkat kita dan mengeluarkan kita dari lembah maut, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan oleh karena itu kita boleh hidup di dalam kebenaran, dan bukan hanya dosa kita saja yang sudah ditanggungnya, tetapi Dia juga sudah menanggung segala kelemahan kita. Dia sudah menanggung segala sakit kita. Bahkan Dia berkata, melalui bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Berikan tepuk tangan virtual untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, melalui kasih Yesus yang sempurna itulah kita juga perlu membagikan kasih Yesus ini yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati. Kita juga bisa bagi kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, supaya mereka juga bisa menikmati dan merasakan
kasih Yesus yang sempurna. Bahkan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, salib Yesus juga mengingatkan kita akan yang kedua. Kalau tadi yang pertama, salib Yesus mengingatkan kita akan kasih-Nya, akan kasih Yesus yang sempurna dan tak terbatas. Yang kedua, salib Yesus mengingatkan kita akan restitusi atau pergantian. Saudara boleh teks di kolom komen, salib mengingatkan akan restitusi atau pergantian. Saudara, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka maut telah dikalahkan. Sehingga kita yang berdosa, kita yang hina, kita yang berdosa dibenarkan, kita yang hina dimuliakan, bahkan kita yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Maka melalui karya salib Yesus, kehidupan kita yang hancur, kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang sakit dan tidak berarti, Tuhan gantikan dengan pemulihan. Tuhan gantikan seluruh kehidupan kita yang babak belur, Tuhan gantikan dengan pemulihan. Amin. Bahkan kematian Yesus ganti dengan kehidupan yang kekal. Berikan kemuliaan Tuhan kita melalui tepuk tangan virtual. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saudara, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk setiap kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kelemahan kita. Karena Yesus sudah menanggungnya untuk kita. Maka yang harus kita lakukan apa, saudara? Yang pertama, jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis. Teks di kolom komen. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya untuk kita. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Amin. Saudara, ketika terlintas di dalam benaknya saudara, ketika saudara sakit kemudian terlintas di dalam benak saudara, waduh, penyakitku terlalu parah, aku gak bisa sembuh. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika terlintas di dalam pikiran saudara bahwa hari-hari saudara suram, masa depanku bakalan suram ini, usahaku bangkrut, gulung tikar karena pandemi, saudara tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kejahatan, tetapi Dia memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, karena Yesus sudah menanggung segalanya untuk kita. So, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ini yang kedua. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Teks di kolom komen, jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara, Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-16 mengatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu yang sudah berlalu gak bisa kita tarik lagi loh. Waktu yang sudah terbuang atau yang sudah berlalu gak bisa kita ulang lagi. Saudara, firman Tuhan mengatakan masa hidup manusia itu 70 tahun, maksimum 80 tahun. Itu pun udah sukar dikatakan. Ya, dan berlalunya apa? Buru-buru. Saudara, mari isi waktu kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau hari ini saudara adalah seorang pekerja, bekerjalah dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini
adalah seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau hari ini engkau adalah ibu rumah tangga, jadilah ibu yang bijak, jadilah ibu yang cakap untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak seturut dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sehingga kelak anak kita boleh mengenal dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh siapa Yesus Kristus itu. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, waktu yang sudah berlalu sekali lagi gak bisa kita ulang. Waktu yang sudah berlalu gak bisa kita tarik kembali. Oleh sebab itu saudara, mari waktu hidup kita isi dengan hal-hal yang positif, isi dengan hal-hal yang baik, baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, baik untuk sesama, terlebih untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan memboroskan waktu untuk hal-hal yang receh. Bahasa kekiniannya receh. Ya, jangan memboroskan waktu untuk hal yang sia-sia, yang gak berguna. Ingat waktu kita ini terbatas. Ya, so mari bangun kehidupan kerohanian kita, bangun keimanan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, baik untuk diri sendiri, keluarga, sesama, gereja, terlebih untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Ayo kita fokus pada hal-hal yang dapat menyukakan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari jadilah umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena lagi-lagi waktu kita terbatas. Ada banyak orang yang di luar sana ingin melayani, susah loh untuk mendapatkan ruang untuk dia melayani Tuhan. Ya, so ketika kita masih diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan juga saya. Amin. Yang ketiga, karena Yesus sudah menanggung segala sesuatunya untuk saudara dan saya, so jangan lagi kita mau dipercundangi oleh pergumulan dan kegagalan di dalam kehidupan kita yang kita alami. Saudara, pergumulan dan kegagalan yang kita alami ini adalah bagian dari proses kehidupan yang harus kita jalani, saudara. Ya, jadi kegagalan dan pergumulan adalah proses alami yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pergumulan, melalui permasalahan, Tuhan sedang mendidik kita untuk kita bisa naik ke next level. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, percayalah, Yesus sanggup mengubah segala sesuatu. Yesus sanggup mengubah segala sesuatunya. Yesus sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Saudara, jangan nangis kalau kita sedang gagal. Jangan nangis kalau kita sedang menghadapi pergumulan. Saudara, menangislah kalau Tuhan meninggalkan engkau. Menangislah kalau kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan. Ya, selama kita hidup dekat dengan Tuhan, apapun masalahnya, walaupun badai itu menerpa, begitu hebatnya, ingat Yesus adalah pembelaku. Yesus adalah pembelaku. Yesus akan melakukan banyak perkara, bahkan yang mustahil sekalipun. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, yang keempat,
Karena Yesus sudah menanggung segala sesuatunya. Karena Yesus sudah melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan saudara dan juga saya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang keempat adalah bersukacita. Bersukacita. Bersukacita atas segala sesuatu yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan saudara dan juga saya. Touch di kolom komen, karena Yesus sudah menanggung segala sesuatunya bagi saudara dan saya. Kita harus bersukacita karena Tuhan sudah melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan saudara dan juga saya. Saudara, karya salib Yesus adalah bukti dari kasih-Nya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Ya, bukan saja untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, tetapi Dia juga mendamaikan kita, mendamaikan hubungan kita yang tadinya hancur karena dosa, mendamaikan hubungan kita dengan Allah yang tadinya hancur terpisah karena dosa. Melalui karya salib Yesus, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan, sehingga ada perbaikan hubungan yang nyata kita dengan Allah, sehingga kita dilayakkan untuk memanggil Allah dengan Abba Father, Abba Bapa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Oleh sebab itu saudara, gak ada respon yang lebih layak selain untuk bersukacita atas semua yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita perlu menyadari betul bahwa salib sekali lagi adalah bukti dari kasih Yesus yang begitu besar dan sempurna. Dan tentunya unlimited. Tuhan kita tuh gak pernah bekerja setengah-setengah saudara. Dia bekerja sampai tuntas. Dia bekerja until the uttermost, sampai tuntas. Saudara, Dia yang adalah Allah, Dia rela meninggalkan surga mulia, turun ke bumi, mengambil rupa sebagai manusia berdosa, manusia Yesus. Untuk apa? Menyelamatkan saudara dan juga saya. Amin. Saudara, salib menebus dosa kita. Yesus rela menanggung semua kesalahan. Yesus rela menanggung semua kekotoran hidup kita. Yesus rela menanggung semua dosa kita. Bahkan segala kelemahan kita, segala sakit kita pun ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga kita boleh hidup di dalam kebenaran kasih Yesus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Sehingga kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang hancur, kehidupan kita yang tidak layak, gak berarti Tuhan ganti dengan pemulihan besar-besaran saudara. Sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga mulia. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus melalui tepuk tangan virtual. Saudara, oleh sebab itu, ini pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menanggung segala sesuatunya untuk kita, sudah memberikan yang terbaik untuk semua kita. Oleh sebab itu saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan mau diintimidasi iblis. Karena kita sudah dilepaskan melalui karya salib Yesus. Kita sudah dilepaskan dari jerat maut. Kita sudah dilepaskan dari ikatan iblis. Bahkan kita diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis. Amin. Yang kedua yang harus kita lakukan
adalah jangan buang-buang waktu dengan percuma, dengan melakukan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang receh. Selagi kita masih diberikan kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada hayat di kandung badan saudara, mari sama-sama layani Tuhan. Tingkatkan keimanan kita, kejar kekekalan itu. Karena saudara, tubuh jasmani ini akan kita tinggal. Tubuh jasmani ini hanya sementara. Yang kembali kepada Bapa adalah roh kita. Amin. Yang ketiga, karena Tuhan sudah begitu baik, karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Yang ketiga, jangan mau lagi dipercundani oleh pergumulan dan kegagalan di dalam kehidupan kita. Sebab saudara, sebesar apapun permasalahan kita, sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun badai di dalam kehidupan kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Bahkan Tuhan kita jauh lebih perkasa dari apapun. Bahkan Dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, yang di luar akal kita. Amin. Saudara, karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita, yang harus kita lakukan yang selanjutnya adalah bersukacita untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan juga saya. Oleh sebab itu saudara, gak ada respon yang lebih layak lagi selain kita bersukacita di dalam Tuhan. Selain kita bersyukur atas karya salib Kristus, di mana melalui karya salib Kristus, hubungan kita yang retak, hubungan kita yang terputus karena dosa dengan Allah, melalui karya salib Kristus, Dia sudah mendamaikan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita dilayakkan untuk memanggilnya Abba Father, Abba Bapa. Saudara, terimalah pemulihan yang nyata. Terimalah Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan jadikanlah Alkitab sebagai satu-satunya pedoman di dalam kehidupan kita. Selamat memperingati dan memaknai karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk karya salib-Mu yang menghidupkan kami. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam Engkau karena Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan Allah, sehingga kami layak memanggil Engkau Abba Father, Abba Bapa. Bapa, kami berdoa untuk sidang jemaat di tempat ini. Kami berdoa terkhusus untuk gembala sidang di tempat ini, Pastor David Ari beserta Ibu Tika Sutopo. Bapa, kiranya Bapa Engkau mau pakai lebih hari lebih heran di dalam penggembalaan di tempat ini. Berkati jemaat-Mu Bapa dalam usaha pekerjaan dan pendidikan anak-anak mereka Bapa. Kami terlalu percaya bahwa Engkau telah merencanakan masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk setiap kami, umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.